Badan Intelijen Negara atau BIN memamerkan sekelompok pasukan bersenjata dalam acara penghargaan kepada sejumlah tokoh politik dan militer Indonesia. Dilansir dari fifa.co.id, acara yang digelar pada Rabu 9 September 2020 merupakan inaugurasi peningkatan statuta Sekolah Tinggi Intelijen Negara atau STIN dan peresmian patung Bung Karno di Plaza Utama Kampus STIN Bogor, Jawa Barat. Selain itu pemirsa, acara tersebut juga memberikan penghargaan kepada beberapa jenderal TNI yang menjadi warga kehormatan. BIN juga memberikan status warga kehormatan kepada Jenderal TNI Purnawirawan Abdullah Mahmud Hendropiono. Yang menarik, di hadapan para jenderal TNI yang hadir, terdapat kemunculan pasukan bersenjata yang diketahui dari sebuah rekaman video yang disiarkan Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR, Bambang Susatyo. Tidak diketahui pemirsa dari mana asal pasukan itu, karena yang terlihat mereka hanya mengenakan seragam hitam-hitam lengkap dengan senjata laras panjang. Inilah profil pasukan intelijen khusus Raja Wali, Badan Intelijen Negara. Kami ajak Anda bergabung bersama dengan Deputi 7 Badan Intelijen Negara, Bapak Wawan Purwanto. Pak Wawan, kami ingin tahu Pak, sekelompok seperti tentara bersenjata yang ada di barisan pada acara BIN ini apa sebenarnya? Apakah memang ini pasukan khusus milik BIN atau seperti apa, Pak Wawan? Ya, sebetulnya itu adalah Dik-Intelsus, jadi pendidikan intelijen khusus yang memang secara rutin kita juga lakukan pendidikan semacam itu, dan kemarin itu juga merupakan penutupan pendidikan, dan setiap kali penutupan pendidikan pasti ada atraksi untuk kemahiran, ketangkasan lapangan, maupun juga bagaimana kita menaklukkan lawan yang bakal mengganggu stabilitas nasional. Sehingga ini sebetulnya pendidikan yang biasa dilakukan. Dan saya sebelumnya juga menjadi rektor Sekolah Tinggi Intelijen Negara, nah sekarang namanya gubernur. Itu juga setiap kali juga melakukan atraksi-atraksi, sudah olah kedikdayaan istilahnya ya. Kemudian juga olah kemahiran, baik kemahiran di sisi IT, intellectuality, maupun kemudian juga skill, spirit, dan stamina, keberanian, wawasan, dan personal approach. Dari situ maka kalau di setiap penutupan pasti ada atraksi-atraksi di mana ini merupakan salah satu cerminan penguasaan materi tatkala yang bersangkutan selama dididik yang seperti apa, dan itu menjadi kebiasaan dan menjadi protap tatkala ada penutupan, sehingga kemarin juga berbarengan dengan perubahan statuta Sekolah Tinggi Intelijen Negara, dan juga kemudian kita peresmian patung Bung Karno sebagai inisiator STIN, dan di situ kita mengundang juga sejumlah pejabat ya, antara Ketua MPR, Ketua DPR, dan juga para jenderal dan juga para petinggi-petinggi lainnya yang menjadi tamu-tamu kehormatan kami, dan kita juga memberikan anugerah anggota kehormatan bagi sejumlah pejabat yang hadir. Dan ini adalah secara berkala memang ya dilakukan begitu. Oke, memang begitu acaranya begitu ya. Tapi yang menarik perhatian tadi adalah soal senjata tadi Pak. Ini ternyata adalah anak didik dari STIN tadi itu, Sekolah Tinggi Intelijen Negara. Tetapi kan kita ketahui bahwa BIN ini bukanlah lembaga penegak hukum begitu ya Pak, bukan seperti tentara ataupun juga polisi. Tapi memang diperbolehkan Pak, artinya untuk membawa senjata seperti itu Pak. Di dalam pendidikan kami juga ada pendidikan menembak, pendidikan pemahaman tentang bahan-bahan peledak, pendidikan kemahiran, pendidikan hindar lari, maupun juga arm styling, kemudian dari berbagai kemungkinan serangan musuh. Karena tugas kami adalah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah, dan juga menjaga keselamatan rakyat. Di samping itu juga kita tentu harus sigap di dalam menghadapi segala medan, termasuk medan-medan yang paling berat. Ya, tugas ini adalah tugas spesial. Dik-Intelsus ini juga ada pendidikan khusus yang dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas berat, termasuk di medan-medan yang sulit, ya, dan sumemunya juga mesti juga harus diperhitungkan.
Oleh karenanya latihan-latihan khusus seperti ini memang diberikan secara gradual kepada peserta didik untuk juga paham mengenai bagaimana menghadapi berbagai kesulitan-kesulitan ketika kita menghadapi lawan yang terus terang medannya juga bermacam-macam. Ada yang di medan perkotaan, ada yang di medan hutan, atau juga di wilayah-wilayah perbatasan yang selama ini masih perawan, tidak terjamah, dan disitulah maka kita juga dididik secara khusus untuk bagaimana bisa menguasai alam dan juga hidup struggle di dalam kondisi baik itu secara personal, secara mandiri maupun secara tim. Itu yang terjadi, sehingga kita memang dikenalkan di dalam berbagai jenis baik itu kesenjataan, bahan peledak, maupun juga secara intens mempelajari kekuatan lawan dan juga kekuatan diri sendiri untuk bisa kita update, andai kata sisi-sisi mana yang memang perlu di-update begitu. Pak Wawan, dari kekuatan sudah tidak usah kita ragukan lagi. Tapi kita ingin tahu Pak, apakah selama ini memang pasukan ini khusus dalam operasi-operasi senyap BIN dan juga kenegaraan sehingga tidak pernah dipublikasi sama sekali, tiba-tiba muncul dengan nama kemarin di sosial media pasukan Raja Wali BIN, atau memang memiliki tupoksi tersendiri Pak Wawan? Sebetulnya kita sudah menerjunkan di dalam berbagai penugasan berat ya, tidak hanya sekali ini kan. Ini sebetulnya sudah kesekian kali ada pelatihan-pelatihan dari pendidikan khusus seperti ini. Jadi bukan yang pertama kali, dan memang diterjunkan di medan-medan yang sulit, dan kita memberikan informasi-informasi khusus terkait juga di daerah-daerah yang sedang bergolak, di pertempuran ataupun di tempat-tempat yang selama ini dipandang rawan. Dan kita memang mengamankan 267 juta rakyat itu memang tidak mudah ya. Oleh karenanya pendidikan dan gemblengan ini terus dari hari ke hari dikaji supaya mereka lebih sigap, dan ketika diterjunkan tidak menunggu lagi dari kesiapan fisik, mental, spiritual, maupun juga bagaimana dia bisa hindar lari, hit and run, serta melakukan upaya-upaya bagaimana lawan itu bisa ditaklukkan demikian. Oke Pak, ini saya mencatat ada informasi yang menyebutkan bahwa dalam Undang-Undang RI nomor 17 tahun 2011 tentang intelijen negara tidak disebutkan bahwa BIN ini memiliki pasukan bersenjata khusus begitu Pak. Ini bagaimana cara menjawabnya? Apakah ini memang merupakan pasukan bersenjata khusus padahal sebetulnya tidak ada di undang-undang tersebut Pak? Ini bukan pasukan bersenjata khusus, tapi ini di mana kita sedang dalam prosesi latihan. Jadi dia itu pendidikan. Dari proses pendidikan pasti akan dibekali pendidikan dalam high risk ya. Kondisi risiko tertinggi apapun pasti akan dibekalkan di situ. Meskipun di dalam penugasan sehari-hari belum tentu mereka nanti dibekali senjata serupa gitu ya. Jadi tidak lantas ini sebagai sebuah pasukan yang bareng-bareng gitu, tidak. Karena di intelijen rata-rata harus bisa mandiri, dan dia menyusup ya seorang diri ke tempat yang sangat rahasia di tempat lawan misalnya. Jadi kadang-kadang juga berupa tim. Jadi ini berbeda dengan penyerbu seperti yang ada di pasukan-pasukan TNI maupun pasukan Polri itu berbeda. Jadi kita lebih intelijen itu mereka bekerja mandiri ataupun bekerja tim, tapi memang dalam unit-unit yang terpisah. Keterampilan yang diberikan memang keterampilan ya setara dengan komando memang, dan ini tidak menyalahi dari undang-undang karena dididik memang dia harus kuat ya, baik dari fisik, mental maupun juga secara intelektual, kecepatan bertindak dan mengambil keputusan dalam hitungan detik, karena mereka terus terang juga selalu berhadapan dengan risiko, dan kita adalah tetap dalam koridor di mana kesigapan dari setiap petugas yang berada di lapangan menjadi tolok ukur bagaimana mengamankan negeri ini yang makin kesini
juga ancamannya juga makin banyak, baik dari dalam maupun dari luar negeri. Tapi intinya adalah bagaimana melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah dan menjaga keselamatan rakyat. Jadi kita tetap kembali kepada koridor itu. Begitu. Pak Wawan, dari gambar ini juga pasukan elitnya terlihat sangat tangguh. Namun kalau Pak Wawan menyatakan bahwa pasukan ini menyusup kemudian menyamar, apakah membaur pada prajurit TNI, kemudian personel kepolisian, atau terpisah Pak? Maksud kami koordinasinya bagaimana dengan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia? Kami selalu melakukan koordinasi karena Badan Intelijen Negara itu adalah Ketua Kominfus, yaitu Komite Intelijen Pusat. Dan kami yang memimpin rapat-rapat dari semua intelijen di Angkatan maupun Polri maupun kementerian yang ada intelijennya. Dari situ kita membahas apa-apa yang krusial bersama dengan juga kementerian terkait, meskipun kementerian ini tidak ada intelijennya. Sehingga kita selalu koordinasi dan pada tataran lapangan kita seling juga bersama-sama di dalam melakukan kerjasama, baik itu kerjasama operasi, kerjasama tukar menukar informasi, maupun kerjasama lainnya yang memang diperlukan pada saat-saat maupun juga keperluan-keperluan taktis maupun keperluan strategis. Jadi memang ini kita sinergi dan selalu berkoordinasi dengan kementerian lembaga lain maupun juga teman-teman yang tergabung di dalam Kominfus itu. Demikian. Ya Pak Wawan, ini pertama harus kita clearkan dulu apakah memang ditampilkan video amatirnya ini dari salah satu pemimpin MPR ini merupakan peserta didik dari pendidikan BIN atau memang sebuah pasukan? Itu pertama harus kita klarifikasi dulu Pak Wawan. Jadi itu peserta didik. Peserta didik bukan pasukan didik. Ya? Oke. Bukan. Jadi itu terus kita melakukan atraksi memang pada saat selesai penutupan. Dan itu selalu dilakukan seperti itu. Apakah nantinya peserta didik ini akan menjadi sebuah pasukan Pak Wawan? Oh tidak, bukan pasukan. Tapi memang nantinya akan menjadi petugas intelijen di lapangan di berbagai medan, termasuk medan-medan yang terberat sekalipun ya mereka harus siap untuk diterjunkan. Begitu. Tapi kalau lihat posisi kemampuannya setara seperti TNI Pak Wawan. Makanya kami kesannya ini ya memang sudah pasukan yang disiapkan untuk membela NKRI jelas, namun berdiri sendiri Pak Wawan. Kalau kemampuannya ya ini pasukan para, artinya kemampuannya sudah kemampuan para komando bukan ini lagi ya, karena memang dia akan ditugaskan di tugas-tugas berat. Jumlahnya berapa ini Pak? Rata-rata jumlahnya sekitar 130-an, 135 ya itu yang ada. Dan memang ini secara berkala memang kita buka pendidikan itu. Jadi ini bukan kali yang pertama Mas. Jadi itu terus-menerus kita mengasah kemampuan dari putra-putra terbaik bangsa yang terpilih untuk masuk di dalam Dikintelsus ini. Dan kita ingin negeri kita memang harus kuat dan diisi oleh teman-teman dan adik-adik kita yang berintegritas. Dan mereka tidak untuk memusuhi rakyat, tidak. Artinya mereka tetap bekerja di bawah undang-undang dan di bawah perintah untuk bagaimana bangsa ini tetap bisa menjadi bangsa yang settle, kuat, sehingga tidak mudah goyah dari berbagai rongrongan ataupun juga hati-hati lainnya yang ada di negeri ini, baik itu dari dalam maupun dari luar negeri. Jadi ini berarti adalah peserta didik dan ini artinya bukan sama ya dengan katakanlah pasukan yang beberapa waktu yang lalu, beberapa tahun yang lalu sempat dikomplain ataupun dipermasalahkan oleh Panglima TNI sebelumnya Jenderal Gatot Nurmantio mengenai pasukan di BIN ya, bukan begitu Pak Wawan ya? Oh bukan, ini sesuatu yang berbeda. Jadi memang setiap kali pendidikan, misalnya pun ada peserta titipan dari angkatan lain, dari TNI atau Polri yang ikut dididik, ya mereka itu terlibat di dalam pendidikan dan ketika harus mengakhiri pendidikannya memang harus melakukan atraksi itu sebagai salah satu bukti bahwa dia sudah mumpuni di dalam ketangkasannya. Kalau tidak ya dicoret ya, tidak lulus karena beberapa juga tidak lulus, terutama menyangkut kesehatan maupun juga risiko ketika berlatih beberapa juga harus tereliminasi. Ini biasalah ya terjadi. Oleh karenanya ya ketika unjuk ketangkasan di depan pimpinan dari hasil olah tridaning gegaman istilahnya, kalau istilah Jawa itu, nah ini dia tunjukkan itu keterampilan
Sehingga ketika nanti terjun di lapangan pun kita tidak ragu-ragu di ASIB-nya yang menjadi prioritas mana, kemudian juga kemungkinan risiko-risiko apa yang dipikul, dia sudah punya ilmunya, sehingga tidak canggung lagi dan tugas harus terselesaikan dengan sebaik-baiknya. Begitu. Baik, terima kasih Deputi 7 Badan Intelijen Negara Pak Wawan Purwanto.